Selamat pagi kekasih Yesus Kristus. Majelis Jemaat GKP Rawamangun mengucapkan selamat menjalani hari-hari kita bersama dengan Roh Kudus. Tapi untuk itu kita dibutuhkan untuk memberi kesempatan mendengar suara Tuhan setiap pagi agar kita dapat membedakan mana suara Tuhan dan mana yang bukan suara Tuhan. Karena kita memang diminta dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Sama seperti doanya Salomo ketika dia berdoa untuk menerima hikmat, untuk dapat membedakan mana yang baik dan yang buruk. Di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ketiga ayat yang ke-9. Saudara-saudara, di sesi yang kemarin, yang ketiga, kita berbicara bagaimana memahami Injil sebagai kabar keselamatan. Dan di situ kita juga tekankan bahwa Injil, kabar keselamatan itu adalah Yesus itu sendiri. Karena keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus. Oleh karena itu kitab Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes adalah kitab yang ditulis oleh para murid-muridnya, para apostel pada waktu itu untuk menyaksikan bagaimana kabar keselamatan Injil itu sedang hadir di tengah-tengah dunia, sedang melakukan pekerjaannya, sedang menebus dosa manusia, bangkit dari kematian, dan naik ke surga. Dan itu dituliskan semuanya menjadi kitab tentang Injil itu, agar semua orang bisa percaya sampai pada akhir zaman ini. Karena di dalam Kristus kita mendapatkan kehidupan, dan itulah kabar baik itu, dan itulah yang disebut Injil itu. Saudara-saudara, hari ini kita akan mencoba berupaya untuk membahas pemahaman berikutnya. Sebagaimana kita tahu bahwa setiap manusia pasti akan menghadapi kematian. Apapun tingkat sosial kita, apapun tingkat pendidikan kita, ekonomi kita, ada yang miskin, ada yang kaya, ada pria, wanita, ada berbagai macam manusia yang ada di kolong langit ini. Tapi satu jodoh yang menantikan kita bersama-sama, yakni kematian. Dan tidak ada seorang pun yang dapat melarikan diri dari kematian itu. Karena Roma 6 ayat 23 mengatakan upah dosa adalah maut. Oleh karena dosa itu telah masuk ke dalam dunia, maka oleh dosa itu kemudian menjalarlah kematian kepada setiap orang. Sehingga tidak ada seorang pun yang tidak akan binasa atau mati. Karena semuanya sudah dikuasai oleh dosa dan iblis itu. Dan untuk itulah kabar keselamatan dari sesi-sesi sebelumnya kita ingatkan. Dari sanalah kita akan diangkat dari kematian itu. Dipindahkan dari kegelapan ke dalam terang. Dipindahkan dari kematian ke dalam hidup. Nah, pertanyaan kita sekarang, andaikan saudara dan saya juga meninggal dunia hari ini, yakin enggak masuk surga? Yakin enggak? Ya, saya juga ketika pertama kali diperhadapkan dengan pertanyaan ini, saya juga goyah. Meskipun memang pertanyaan ini sudah sering menggoda pikiran saya untuk dijelaskan, tapi saya nggak mampu menjelaskannya waktu itu. Lalu kemudian saya berpikir-pikir, dan ketika pertanyaan ini diperhadapkan, saya goyah. Dikatakan, apakah Anda yakin? Harusnya jawabannya secara iman. Ternyata ketika dipertanyakan itu, saya menjawab dengan pikiran saya. Bahkan menjawab dengan harga diri. Maka saya mengatakan, kalau saya ingin mengatakan saya yakin masuk surga, saya teringat dengan dosa saya. Dengan logika saya. Karena semua yang ada di dalam tubuhku ini, baik mata, tangan, kaki, anggota gerak tubuh, bahkan pikiranku ini sangat berpotensi untuk melakukan dosa di hadapan Tuhan. Saya rasa bukan hanya saya, semua kita, sehingga kita selalu ragu-ragu dalam pertanyaan itu. Karena saya juga sebagai seorang pelayan, saya gengsi nih harga diri. Yakin nggak ya masuk surga ya? Masa saya nggak yakin? Saya mengajarkan hal-hal yang rohani. Padahal ketika dipertanyakan tujuan dari kerohanian itu, ternyata saya nggak bisa menjawabnya. Kita harus mengaku
supaya kita juga mampu memperbaiki diri kita. Saya mengatakan yakin, saya juga ragu. Oke lah kalau sekarang aku katakan yakin. Besok kalau Tuhan memberi aku usia 10 tahun lagi, 10 tahun lagi ini aku yakin aku mampu. Semua itu membawa keraguan-keraguan bagi saya. Ya, saya tidak mampu untuk menjawabnya. Padahal sebenarnya kita sudah diingatkan kalau kita ini adalah warga kerajaan surga dalam Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-20. Karena dari sana kita menanti-nantikan kedatangan Kristus untuk membangunkan kita, mengangkat kita dari tengah-tengah dunia ini. Karena kita yang ada di dalam nama Dia adalah warga kerajaan surga. Ternyata banyak kita yang tidak yakin. Saudara-saudara, kalau pertanyaan yang kedua ini lagi semakin disodorkan kepada kita, membuat kita makin keringat dingin. Ya, seandainya Anda meninggal dunia hari ini dan berdiri di hadapan Allah, dan Allah bertanya kepadamu, mengapa aku harus mengizinkanmu masuk ke dalam surgaku? Apa jawaban kita? Apa alasan kita? Ini saya pelayan rohani, saya juga pendeta. Apa alasanku untuk masuk surga? Sebenarnya aku melayani setiap hari. Minimal 1 hari saya harus memberitakan firman Tuhan. Baik melalui khutbah atau konseling, pengajaran, PA, nasihat, dan lain sebagainya. Ada kalanya 3 kali, 4 kali 1 hari saya melakukan pekerjaan itu. Bahkan segenap waktuku aku lakukan untuk itu. Di luar itu juga turut ikut memikirkan masalah-masalah pembangunan, bahkan menjadi penganjur dalam pembangunan gereja. Ada begitu banyak gereja yang boleh kita dirikan bersama dengan panitia, dengan warga jemaat, dan lain sebagainya. Setiap hari kita berbicara soal firman Tuhan. Setiap saat kita memikirkan masalah itu. Tapi bolehkah apa yang saya lakukan itu menjadi tiket bagiku untuk masuk kerajaan surga? Karena saya telah berbuat banyak, saya telah mengasihi banyak orang, telah berbuat kepada banyak orang, membaptiskan banyak orang, mendirikan gereja, berkhotbah tiap hari. Boleh? Oh, ternyata bukan karena itu. Di situ rahasianya. Bukan karena kita telah melakukan perbuatan-perbuatan baik untuk masuk dalam kerajaan surga. Ternyata kerajaan surga itu adalah karunia Allah. Karunia artinya pemberian Allah. Sehingga bukan karena perbuatan kita masuk surga, tapi karena karunia Allah yang kita terima, yang kita syukuri. Maka untuk itu kita senantiasa mengucap syukur. Maka hidup kita adalah hidup yang bersyukur. Ibadah kita adalah ucapan syukur. Perbuatan baik kita kepada orang lain adalah ucapan syukur. Bukan supaya masuk surga, tapi kita lakukan itu semuanya adalah karena kita warga kerajaan surga. Maka pada saat kita melakukan yang terbaik, kita sedang memberitakan, memperluas, menegakkan, menyatakan kerajaan surga itu ada di tengah-tengah dunia sebagaimana doa Bapa kami. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Shalom.